Halo Direktur Gao. Xiao Gong. Bagaimana pertemuanmu dengan Dr. Su? Sudah berbaikan kan? Berbaikan, kami baru kenal, dia hanya memeriksaku selama 1 jam. Kalian berdua bukan pacarannya. Salahku hanya mendengar kabar burung. Tidak apa-apa Direktur. Saya mengerti Anda peduli dengan kehidupan Dr. Su. Tapi Xiao Guan, saya tetap merasa kalian berdua sangat cocok jika kalian bisa berinteraksi lebih sering. Kalian akan menemukan lebih banyak kelebihan satu sama lain. Xiao Guan, Dr. Su tadi bilang padaku, dia minta aku meneleponmu untuk mengatur pertemuan lagi. Harus ketemu lagi, kenapa ya? Aku juga tidak tahu, sudah kutanya. Dia tidak mau bilang, agak misterius. Baiklah, nanti aku akan kirimkan waktu dan alamatnya padamu. Nanti kamu bisa bertemu dan berbicara lebih lanjut dengannya. Halo. Kedepannya tidak ada jaga malam, tidak ada konsultasi, juga tidak ada operasi. Ronde sudah selesai, kita berdua makan hotpot yuk. Hari ini tidak bisa. Besok lusa pasien di tempat tidur 305 akan dioperasi. Aku harus mempelajari rencana operasinya. Keluarga sudah setuju. Lagi pula itu ayah mereka darah daging. Itu nyawa manusia tidak bisa sembarangan diputuskan. Aku kira mereka akan lepas tangan. Mau ikut tidak King Feng? Direktur Gao menelepon. Direktur Gao, King Feng, bagaimana kencanmu? sesuai perintahmu 1 jam penuh. Tapi kami berdua tidak ada perasaan. Lalu dia bilang apa kamu? Memeriksanya selama 1 jam. Dan gadis itu juga bilang, ilmu pengobatanmu tidak bagus. Diagnosamu sama sekali tidak akurat. Dia bilang begitu padamu. Kakak Xiaolan. Kamu kan terkenal, mediator tanpa cacat, tapi tak disangka saat ke rumah Lao Guan. Maafkan saya, nanti saya akan bicara lagi dengan Lao Guan. Tidak perlu, saya terima jika masyarakat memberi penilaian buruk. Pasti karena pekerjaan saya belum maksimal. Saya pasti akan mencari cara untuk memperbaikinya. Siapa namanya? Li Jiao. Ini paket nomor 303. Ini. Baik, terima Nomor kasih. 305. Mari kita lihat. Wah. Setidaknya ada ratusan barang. Kenapa tidak ada orang lain? Hanya anak saya. 1 orang yang disuruh-suruh. Guan Yang bagaimana? Denga saya dapat penilaian buruk. Kamu datang ke rumah kami untuk mediasi. Saya merasa sangat tidak puas. Bagaimana? Tidak bisa memberi kamu penilaian buruk. Tentu saja bisa, kan? Kalau tidak puas, saya berpikir seperti ini. Dari hari ini, dari sekarang. Saya akan mediasi sampai kamu puas. Menghilangkan konflik di rumah kamu. Rumah kamu yang ada konflik. Tentu saja rumah kamu ada konflik. Seiya Malaberuruzan Dangan Camus. Saya beritahu kamu. Seiya Yanongjian. Guan Yang Anakku, nanti saya akan bereskan dengan kamu. Anakku, bagaimana? Ayo, ini nabrak di mana? Kamu tidak apa-apa? Jangan-jangan, saya yang urus. Maaf ya, apa yang terjadi ini? Ayo, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Sungguh maaf ya. Kamu nyetir bagaimana ini? Maaf, bukan salah dia, bukan salah dia. Seiya Sandiri Yang tidak ketiak keluar. Bukan salah Camus. Tidak apa-apa. Camus ketemu orang baik. Tidak apa-apa. Ada masalah bilang. Pelan-pelan. Kaki kanan jangan dipaksakan. Ya, baik-baik kamu pulang saja. Pelan-pelan ya. Kaki kiri jangan dipaksakan. Saya bilang, seperti kondisi kamu, yang terbaik adalah berbaring. Tidak bisa sembarangan jalan. Tidak apa-apa ayah. Dengar saya yang gendong kamu. Jangan bercanda. Kamu sudah berapa umur? Apa yang disebut bercanda? Saya ini masih kuat. Itu gendong anak saya. Lebih tidak masalah lagi. Ayo, jangan ayah. Anda mana bisa mengangkat saya, dengarkan saya. Nak, Battu. Biarkan dia berjalan-pilan. Kamu. Biarkan Seiya Sandiri. Pelan-pelan saja. Tidak. C'est pas battu. anak baik. Hati-hati ya. Tidak masalah. Lihat.
Bagus. Lumayan. Jangan sampai punggungmu cedera. Pelan-pelan. Ayah benar-benar hebat. Hanya ayah yang terbaik di dunia. Anak yang punya ayah seperti harta. Nak, Dudu Kyongbek, Aya Akan Mule Berlari, Siap. Pergi. Ayah, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati. Baik. Datang. Bukannya tidak mau kencan, kenapa datang lagi? Dengar-dengar kamu tidak puas dengan konsultasi saya sebelumnya. Saya datang untuk kontrol ulang. Apa yang tidak puas dengan konsultasi? Gejala mana yang tidak akurat? Dokter Gao yang bilang ya. Ya, Dia benar-benar penuh perhatian. tidak ada hal seperti itu. Bagaimana ini? Sudahlah, datang sudah datang. Tenang saja. Kalau kencan ini tidak berhasil lagi, mungkin dia akan menyerah. Setuju. Berarti kita sepakat, sama seperti sebelumnya. 1 jam kemudian berpisah. Baik, makan di sini saja. Restoran viral. Baik. Pak, Ibu, paket pasangan ini adalah spesialisasi restoran kami. Selain 5, Hidangan pilihan ini ada juga dessert penuh cinta. Tapi dessert ini tidak bisa dipesan terpisah. Dengar-dengar dessert kalian ini adalah varian viral ya? Ya benar, dessert kami ini harus dipesan 2 hari sebelumnya. Tapi kalian berdua sangat beruntung. Hari ini ada seorang tamu yang tiba-tiba mengubah janjinya. Jadi bagaimana kalau kalian mencoba? Pesan saja 2 paket single. Setuju. Baik, tunggu sebentar. Sup tulang ini sudah cukup. Sudah lebih dari 1 jam. Masih sekitar 10 menit lagi. Biarkan sebentar lagi. Tentang rumah ini, aku tunggu kabar baikmu. Betul. Tenang saja, di keluarga Guan, akhirnya semuanya bergantung padaku, Guan Zhenlei. Karena aku anak satu-satunya. Oke, aku mengerti. Itu. Kamu makan daging sambil lihat itu. Maaf. Aku tidak sengaja lihat HPMU, tapi itu terlalu jelas. Sifat pekerjaan kita mengharuskan kita menghadapi kejadian seperti ini setiap hari. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah selesai. Waktunya sudah tiba, kita harus mengakhiri ini. Aku akan bayar. Oh ya, tentang Dekan Gao. Tolong sampaikan padanya, kita tidak cocok, jadi kita tidak perlu kencan lagi. Tunggu. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan harga diriku. Aku kan perempuan, seharusnya. Kamu yang mengatakan hal itu. Maaf, memang ini kesalahanku. Tapi aku benar-benar tidak mempertimbangkan cinta atau pernikahan. Kenapa? Pernah terluka karena cinta atau putus asa dengan cinta? Bukan. Karena cinta dan pernikahan. Tidak mungkin ada hasilnya bagiku. Lagi pula, aku punya banyak pasien dan operasi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Benar-benar dokter yang baik. Oke, aku mengerti. Oh ya, tas yang kamu berikan ini sangat berguna. Terima kasih. Senang kamu suka. Kedepannya jika ada masalah kesehatan, butuh konsultasi medis, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Tapi sebagai seorang dokter, aku berharap kamu tidak perlu mencariku. Semoga saja. Selamat tinggal.
Apa? Kamu tidak menikah? Ayah. Barusan ayah menggendongku sepanjang jalan. Aku benar-benar sangat bahagia. Bagaimana bisa ayah yang begitu baik harus khawatir untukku? Guan Yuqing selalu bilang aku tidak bisa berubah. Tapi apakah dia pernah berpikir, besi memang tidak bisa menjadi baja? Aku terima saja apa adanya. Tapi satu-satunya yang aku takutkan adalah aku jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Aku bikin kamu sakit hati. Jadi aku putuskan. Rumahnya aku nggak mau. Nikahnya juga aku nggak jadi. Aku putus sama bebe, Camus. Kamu sama Bei udah ngomongin nikah-nikah. Kok bisa bilang putus ya putus gitu aja? Aku nggak setuju. Ayah, aku emang ditakdirin hidup sendirian. Tampa bebe. Aku udah pasrah sama hidup ini. Aku nggak mau siapa-siapa. Aku nggak nikah. Rumah ini jadi tenang. Zhenlei, lagi main drama apa nih? Udah deh, jangan pura-pura deh. Aku kan kenal kamu. Di depan akur, di belakang main otak. Mau ngapain bilang aja. Guan Yuqing. Aku udah sedih begini. Kamu masih mau aku gimana? Apa pose sedihku? Kurang tulus gitu. Yuqing, pokoknya satu. Dia adikmu, kamu kakaknya. Urusannya, kamu harus tanggung jawab. Ayah, gimana lagi aku urus? Dari kecil udah aku urusin, selalu kayak gini. Dia berantem, karena aku nggak jaga bayi. Dia nggak lulus ujian, karena aku nggak bimbing bayi. Dia pacaran muda, karena aku denger lagu, bikin dia jadi gitu. Kenapa selalu di masalah Guan Zhenlei? Ujung-ujungnya jadi tanggung jawabku. Kamu sebagai kakak, nggak tanggung jawab sama adikmu. Terus aku sebagai ayah yang tanggung jawab. Sekarang sama pacarnya, nikahnya nggak jadi. Mau putus, kakinya juga cedera. Kamu sampai sekarang masih nggak peduli. Kalau gitu, aku kasih ultimatum. Ultimatum apa lagi? Kamu pindah, 2 kamar ini, aku gabungin, buat kamar pengantin Baoer. Lau Guan, ngomong apa sih? Rumah ini kan punya Yuqing. Kamu suruh siapa pindah? Ayah, aku punya hak apa? Suruh orang pindah. Aku udah bilang, nikahnya aku nggak jadi. Nggak boleh. Nikah ini harus jadi. Lau Guan, Ayah, ngomong yang masuk akal dong. Keluarga tidak punya alasan untuk berbicara tentang hubungan keluarga. Sekarang kau sudah terbiasa. Ketika Anda pulang, Anda tidak memiliki sentuhan manusia. Ayah, aku akan bertanya kau punya anak perempuan hanya untuk membesarkan anak laki-laki atau tidak? Apakah itu untuk mensubsidi putranya? Putranya adalah harta. Tidak peduli seberapa baik putrinya, dia adalah rumput. Selama dia ingin uang. Selama aku tidak mengambil uang, saya hanya acuh tak acuh dan tidak berbakti. Apakah ini masalahnya? Kau brengsek. Ayah. mengapa mendengarkan Yuqing? Ayah, ibuku ada di sini hari ini. Aku masih ingin mengatakan, kakak perempuan dan ibuku meninggal. Kau bekerja keras padanya. Kau ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Zhenlei lahir, Anda hanya memiliki seorang putra di mata Anda. Aku tidak melihat apa yang kau lakukan dengan Zhenlei. Makan enak, malas, tidak bisa makan apapun. Orang tua itu sangat nyaman. Dia adalah aku, bukan. Keluar darimu. Kau takut pada ayah. Tidak takut, tidak takut. Baoer tidak takut. Saya akan bertanya apakah Anda pindah atau tidak. Anda tidak memindahkan Anda. Aku akan membantumu. Lau Guan, Aku pindah. Anda tidak bekerja keras. Aku sudah bilang terakhir kali aku bisa pindah. Aku akan pergi sekarang. Yuqing. Jangan pergi. Ayahmu. Kau duduk dan berdiskusi dengan ayahmu. Mom, di mana tempat ini? Jaga dirimu. Lau Guan, lihat apa yang baru saja Anda katakan. Cepat dan panggil Yuqing kembali. Tidak apa-apa. Aku punya kaki ini. Salahkan aku. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Di mana? Kau berpura-pura sakit. Masih di sini ya. Di sinikah cepat pergi? Kamu tidak mengejar Yuqing kah? Kamu berdiri saja, aku ambil obat, masih mau mengejar Yuqing apa? Aduh, benar-benar menyebalkan, silahkan dinikmati. Terima kasih. Kamu bilang emosi ayahku sudah seperti itu. Kalau aku terus bersikeras.
Kalau terjadi sesuatu lagi gimana? Jadi aku hanya bisa mengalah. Kitab suci keluargamu itu benar-benar sulit dibaca. Aku juga tidak jauh lebih baik. Ibuku mau menikah untuk ketiga kalinya. Menikah ketiga kalinya. Kak, aku masih jomblo selama 20 tahun. Orang tua itu sudah beberapa kali mengalami matahari terbenam yang indah. Kamu bilang kamu kagum, tidak? Bahkan seorang yang sangat dihormati. Kepala Departemen Penyakit dalam kehidupan cintanya. Sangat kaya sampai aku tidak siap. Sekarang memanggilku pulang. Menyuruhku melayani dia dan ayah tiri ketigaku. Anak-anak orang lain itu menggantungkan hidup pada orang tua. Kita berbeda, kita malah digantungkan hidup oleh anak. Pesawat terbang itu selalu lepas landas melawan angin. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk melawan arus. Aku sering berpikir, ayahku dan Guan Zhenlei adalah utusan dari langit untuk menyiksaku dan mengujiku dengan arus yang berlawanan. Jangan tertawa, pokoknya besok aku pindah ke asrama. Pindah asrama buat apa di sana masak cuci baju. Sangat tidak nyaman. Ibuku di apartemen ahli Yansi. Ada satu rumah masih kosong, mau pindah ke sana saja. Sekalian jaga rumah buatku. Jangan menolak ya. Masih kakak yang bisa diandalkan. Tentu saja. Terima kasih. Malam ini di hotel. Sementara tinggal, besok kita cari. Tenaga kerja gratis, bantu pindahkan barangmu. Bagaimana? Bibi Su sedang apa? Kaget aku, sedang apa? Anda sudah tua. Kalau jatuh gimana? Suara kecil, suara kecil, suara kecil. Anak saya sedang tidur. Sejak ada serang barang ini. Siap hari barang kesel ini. Terus bersuara. Kamar tidur anak saya terlalu dekat. Kalian tahu dia dokter, dari pagi sampai malam. Sangat sibuk. Ya. Dia sama sekali tidak bisa istirahat. Istirahatnya tidak baik. Anda mengerti. Mengerti, kalian harus mengurus saya. Kenapa tadi dia bilang tidak? Tidak urusan kalian, Tante. Bagaimana burung bisa mengganggu anak Anda? Saya sendiri yang pindah. Tante Su turun. Turun. Camille Bantu Pindacan. Urusan kalian, urusan. Uruzan. Sebenarnya harus urusan kalian. Ya. Pelan. MA, saya pindah ke apartemen ahli. Anak. Anak ini. Apa yang terjadi? Halo anak. Kenapa kamu pergi? Apa karena burung ini mengganggumu? Bukan, MA, jangan terlalu banyak pikiran. Pusat transplantasi sudah mulai, saya tinggal di apartemen ahli. Pergi pulang ke rumah sakit lebih mudah. Kalau begitu, Mama akan mengirimkan makanan. Jangan, MA, rumah sakit kami baru datang seorang. Wakil Direktur Utama, Anda sering ke rumah sakit. Ini tidak baik, saya ingin memberi kesan baik. MA, saya sedang menyetir, tidak bisa telepon, saya tutup. Hello. Anak ini. Yuking mengirim pesan. Bilang teman sekerja sebentar lagi datang. Bantu pindahkan barang. Biarkan dia pindah. Jangan pernah pulang. Apa yang kamu lakukan? Dia anak kita. Dia bukan musuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dia Mangangap Kitamuzu. Saya minta dia bantu adiknya. Lihat sikapnya. Ini mau memutuskan hubungan dengan keluarga Lao Guan. Bagaimana? Zaman sekarang. Bisa cari uang, punya kemampuan. Dia bisa tidak mengakui keluarga. Yuking ingin Zhenlei belajar mandiri. Ini tidak salah.
Ada ayah seperti kamu ya. Memaksa kakak mengeluarkan uang untuk membeli rumah pernikahan adik. Saya terus mencari pasangan untuknya. C'est ya un jeun diaille du Bajia, Kenapa. Malah dibilang pilih kasih. Saya. Untuk apa saya punya anak? Datang. Anda. Apakah ini rumah Tante Liu dan Paman Guan? Ya masuklah. Allô tante. Masuklah. Anda. Tante, pas Mangguan. Nama saya San Xiaobai. Saya rekan kerja Kapten Guan. Hari ini saya datang untuk membantunya pindah. Anda rekan kerja Kapten Guan ya? Paman, berapa umurmu? Jabatan apa? Paman, nama saya San Xiaobai. Tinggi 185 cm. Umur 28 tahun. Posisi kopilot. Pangalamment Terban 4 Tain. C'est ya l'agent. Berencana menikah dalam 2 tahun. Saya bilang, Anda datang untuk pindah atau untuk mencari jodoh. Captain Guan benar-benar Eba. Mengirim rekan kerja, bahkan tidak mau bertemu ayahnya. Bukan begitu Paman, Kapten Guan hari ini harus mengajar murid baru, benar-benar tidak ada waktu. Jadi saya datang mewakilinya. Kapten Guan, barang-barang belum siap. Tungu beberapa Arilaji. Tidak apa-apa. Saya sudah menyewa perusahaan pindahan yang sangat profesional. Layanan lengkap dari packing sampai pengiriman. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Tante, di mana kamar Kapten Guan? Itu. Di dalam. Saya antar kamu. Jangan bergerak. Tante, Kapten Guan sudah bilang, jangan sampai kalian berdua bergerak. Calo Captain Guan Tahu. Pasti tidak akan membiarkan saya. Tante, tidak ada hal lain. Saya pergi dulu. Baik. Terima kasih sudah bekerja keras. Kenapa? Kursi ini juga dibawa ya? Tante, bos bilang, tidak boleh ada yang tersisa. Perji. Paman saya pergi. Tante saya pergi.
Kamu ini lebih keras dari stainless steel. Sudah pergi beberapa hari. Tidak ada satu telepon pun darimu. Ayo, ayo. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ibu, ayah, saya ingin bilang. Kali ini saya memiliki cedera kaki yang layak. Kakak kedua saya pindah dan tinggal selama beberapa hari. Kali ini pasti dan ayah saya mengatakan, buka 2 kamar tidur secara langsung. Beri aku kamar pernikahan dengan bayi. Aku akan bilang, saudara perempuanmu yang kedua akan mendapatkan rumah. Itu menit. Tapi, beberapa orang tua tidak mengatakan. Sebenarnya, saya tidak ingin merawat yang kecil. Terlalu keras untuk Leilei. Orang tuamu tidak terlalu muda. Orang tuaku tidak akan. Mereka senang merawat kita. Dan pekerjaan rumah setelah pasangan tua itu pasti ada di masa depan. Jika saya negatif. Lalu anak-anak mereka juga bisa membawa. Biarkan bébé makan dan membukamulu. Hari yang baik untuk menjangkau. Ray, kau bilang. Kami berdua tidak baik. Itu harus dikatakan? Ya, aku sama dengan putraku. Oran Leilei tahu. Leilei, kita tidak percaya. Orang tuamu tidak bisa merawat bayi. Bagaimanapun, mereka memiliki 2 anak perempuan. Apa yang harus dilakukan baby di masa lalu? Itu hanya menantu perempuan. Aku dan ibumu tidak punya anak. Kami sama bagimu dengan anakmu. Lebih baik bagi kami untuk merawat Anda. Memami apa yang ganda maksud. Kita tinggal bersama. Transparent. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Apakah Anda masih memiliki saudara perempuan kedua? Pak beberapa. 1. Di sini silahkan. Terima kasih. Menu. Pelayan. Apakah Anda sudah memilih? Kebetulan sekali. Halo. Ini masih ada. Ini. Baik. Semangkuk nasi. Bagaimana dengan Ini. Anda? Sebuah mangkuk nasi. Baik. Terima kasih. Mushu pork anda. Bakso liong kepala merah dan tahu pedas. Maaf mengganggu, tahu pedas itu dan bakso itu seharusnya milik saya. Semua hidangan anda sama. Semua dimasak dalam satu wajan. Halo, apakah masih ada tempat duduk? Mohon tunggu sebentar. Permisi Tuan dan Nyonya, bisakah kita berbagi meja? Sekarang banyak tamu. Saya tidak keberatan. Baiklah. Maka saya akan membantu anda mengambil hidangan. Silakan ke sini. Hidangan kita berdua sangat lucu. Kamu sering datang ke sini ya? Tidak,
Saya baru pindah ke sini, jadi hari ini pertama kali datang. Saya juga baru pindah. Kamu pindah sendiri ya? Terakhir kali di rumahmu, saya merasa kamu orang yang sangat menghargai keluarga, agak terkejut. Kamu sudah pernah ke rumah kami, tahu juga kondisi keluarga kami. Maka saya pindah keluar, itu wajar saja. Tidak semua keluarga harmonis, kadang-kadang banyak berkorban untuk mereka. Tidak tentu dihargai, lagi pula tinggal sendiri itu baik. Setuju. Bagaimana denganmu? Beberapa orang tua hanya hidup untuk anak-anak. Tapi anak-anak harus melakukan sesuai cara mereka. Sedikit tidak sesuai keinginan mereka. Anak-anak sendiri akan merasa bersalah. Cinta yang membebani ini terlalu berat. Jadi, kamu keluar untuk melepaskan beban. Semua hidangan ini enak. Pelan-pelan. Selamat datang kembali. Dah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu mengikuti saya dari restoran sampai sini? Saya sendiri heran, kenapa saya terus mengikuti kamu. Tapi saya memang pulang. Kamu tinggal di sini. Di apartemen ahli, gedung 2, unit 701. Saya tinggal di gedung 2, unit 702. Sungguh? Jadi setelah sekian lama, kita tetangga ya? Berhadapan langsung. Tidak ada benang dan jarum, gimana ini? Permisi, ada benang dan jarum nggak? Pinjam dong. Ada apa? Jaket saya sobek di sini. Masuk saja. Nggak apa-apa, bawa benang dan jarumnya saja ke saya. Cepat masuk. Alat-alatmu ini kayak mau operasi aja. Kamu pakai ini buat jahit baju, bisa nggak ya? Ini namanya teknik jahitan vertikal internal. Wah, profesional banget. Operasi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, makanya harus sering latihan. Latihan jahit baju. Tentu saja nggak, di bawah mikroskop. Jahit kulit anggur. Itu kan keahlian khusus. Dokter bedah ya? Masih ada lagi. Jahit pembuluh darah sayap ayam, membran dalam telur, jahit kulit pisang sampai kembali seperti semula. Semua itu dasar-dasar dokter bedah, tapi semua itu lebih mudah daripada menjahit pembuluh darah. Karena menjahit pembuluh darah nggak boleh gagal. Dengerin aja udah susah, salut sama kalian. Coba deh gimana? Terima kasih. Santai saja, nggak usah sungkan. Kok ada ini semua di rumahmu? Ini juga hasil latihan saya. Kamu yang bikin. Kamu bisa bikin sebaik ini. Saya kasih ke kamu. Wah, nggak enak nih. Lagian kita tetangga, nggak jauh kok. Oke.
Sayang, beberapa hari lagi kita panggil tukang renovasi datang ke rumah kita. Panggil tukang renovasi bua apa? Nombok ya. Nanti, kalau 2 kamar tidur kita udah jadi 1. Kamar pengantin kamu sama baby udah siap. Ayah, ini nggak perlu buru-buru. Sebelum panggil tukang renovasi, harus cari desainer atau apa. Cari desainer apa? Aku kasih tahu, 10 tahun lalu, kerja tembok kayak gini, ayahmu sendiri bisa kerjain. Percaya nggak? Hei, kalian sudah berangkat. Oke, kita juga berangkat sekarang. Nanti ketemu. Ayah ibu, pakai baju. Ayo pergi. Mau kemana? Sudah. Pakai yang bagus dan resmi. Anak kasih kejutan buat kalian. Oke di sini. Bagus kan? Oke. Duduk dulu. Tadi kamu bilang, ini semua arsitektur Amerika. Amerika semua arsitektur Amerika. Istirahat dulu. Cepetan. Untuk mertua, kamu aja. Oke, sudah. Oke. Lingkungannya bagus banget. Anak ini bikin mertua tertawa. Berbakti, saillant. Hari ini kita tahu kejutanmu ini. Tapi ini kan perumahan baru. Ayah, ini ada ceritanya. Kamu minta Om Lee ceritain. Iya, aku kasih tahu Lauguan. Kamu nggak ngerti kan? Sekarang cara bersantai yang paling populer apa? Apa? Jalan, lia perumao. Perumahan apaan yang enak dilihat? Iya, kamu lihat. Sekarang developer bangun perumahan. Tanamannya semakin bagus. Iya, lebih baik dari jalan-jalan di taman. Dan developernya kasih kita teh sore gratis. Lebih baik dari jalan-jalan di taman. Lebih hemat dari liburan pinggiran kota. Bétul camp, c'est 40. Orang tua-tua kayak kita gini, gratis jalan-jalan di sini sepanjang sore. Iya. Kamu lihat kita makan minum. Lihat rumah. Lebih senang dari liburan. Kamu lihat, mertua berdua, pikirannya lebih hidup. Kamu liburan, kan harus keluar uang. Iya betul. Jalan-jalan di taman, harus beli tiket kan? Iya, ayah. Ayo kita jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan. Oke, ayo ke sana. Mertua silakan. Oke, di sana bagus banget. Iya, aku bilang. Anak saillant lebih peration sama kita. Bawa kita keluar, bua refreshing. Kayaknya urusan anakmu ini nggak sesederhana itu. Tante, Anda juga lihat kan? Rumah di sini. Keunggulan terbesarnya adalah taman dan pemandangan yang sangat bagus. Iya, ayah lihat. Setiap rumah, begitu buka jendela, langsung taman, oksigen alami, keren kan? Iya. Menurutku, dari beberapa gedung ini, bisa dibilang kamar pemandangan. Pemandangannya bagus banget. Iya. Bagus sih. Makanya bilang mata Anda tajam. Hebat banget. Saya nggak mau sok rendah hati. Kalau Anda suruh saya pilih barang, saya nggak tanya harga dulu. Dangan sekalilia, pastillon terbek. Seya ambil un tukanda. Belajar deh. Tentu. Lihat Gunung Lauguan. Mata Anda memang tajam dan tepat. Saya harus belajar banyak dari Anda. Kalau belajar sama Anda, pasti bisa kaya. Ayah. Menurutku tempat ini cocok banget untuk pensiun. Gimana menurut Anda? Tentu bagus. Di sini banyak pohon, sedikit orang. Tingkat penghijauan tinggi. Oksigennya juga cukup. Mertua. 4 hal penting untuk kesehatan. Hati yang tenang membuat jiwa damai. Kan iya. Maaf. Teh sore kapannya? Sini lihat. Kalau nggak diingatkan pasti lupa. Ayo jalan. Baiklah mertua. Ayo jalan. Baik. Semua ke sudut perjodohan. Kamu di mana? Kamu sibuk jadi nggak datang. Jangan nggak datang. Ini nggak bilang dari awal. Oke. Kamu sibuk dulu. Oke. Saya tutup ya. Saya datang. Teman-teman. Halo, saya datang. Kalian kenapa ini? Kenapa? Saya juga mau tanya. Kamu dan anakmu maksudnya apa? Apa maksudnya? Saya nggak ada maksud. Bukan ngomong nggak jelas. Kamu ngomong apa? Saya sudah susah payah untuk anakmu. Mengembangkan beberapa pemuda baik untuk anak saya. Hasilnya gimana? Nggak ada kabar sama sekali. Iya. Bukan. Dengar dulu. Data dari pihak perempuan memang banyak. Saya ini 1 lawan 10. Atau 1 lawan 100. Ini harus sesuai urutannya. Apa urutannya? Kau sangat malu untuk mengatakan, membawa anakmu ke surga. Ambil banyak informasi.
Ini bukan main-main. Dengarkan aku Susiulan. Tidak akan pernah. Ini adalah informasi yang Anda berikan kepada saya. Aku memberikannya pada anakku. Semua gadis di sini, anakmu, tidak ada. Apakah kamu tidak menyukainya? Aku akan memperkenalkan putraku sebagai dokter. Apakah Anda tahu 3 rumah sakit teratas? Dengarkan aku. Dengarkan aku. Melihat pasien sangat banyak. Mereka sangat sibuk di klinik pagi hari. Operasi di sore hari dan operasi di malam hari. Aku tidak bisa. Aku benar-benar minta maaf. Seperti ini. Tunggu sebentar. Menurutmu siapa anakmu? Biarkan gadis saya menunggu dia. Tidak ada pintu. Pilih rumahmu seperti itu. Menantu seperti apa yang bisa Anda nikahi? Hanya untuk melihat menantu seperti apa yang Anda nikahi. Apa yang harus dicari? Masih menunda